Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi. Di sini saya akan mempresentasikan ringkas jurnal terkait pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Riza Ronaldo. Sebelumnya kita cukup mengetahui apa itu inflasi dan bagaimana efek samping dari inflasi yang sangat mempengaruhi ekonomi makro di Indonesia, hingga mengakibatkan pertumbuhan pada angka pengangguran yang ada di Indonesia, yang menjadi salah satu indikator mengapa ekonomi makro dijadikan sebagai tolak ukur dalam kestabilan perekonomian sebuah negara, yaitu inflasi. Inilah yang akan menjadi salah satu faktor perubahan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga pada umumnya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dikatakan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menurut pandangan monetaris, penyebab utama dari tumbuhnya inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan dengan yang diminta oleh masyarakat, dan golongan non-monetaris tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris, tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan yang agregat dapat saja terjadi kenaikan pengeluaran, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau bahkan ekspor neto. Berikut ini adalah grafik periode tahun 2011 hingga 2015 untuk perkembangan inflasi. Grafik ini menjelaskan inflasi telah mengalami peningkatan dan penurunan, yang artinya inflasi pada dasarnya bersifat fluktuatif atau dapat berubah-ubah. Nah, dalam jurnal menyebutkan grafik yang selama 5 tahun berjalan sejak 2011 hingga 2015 memiliki peningkatan tertinggi pada tahun 2013. Sebelumnya inflasi pada tahun 2012 telah mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2013 karena kenaikan BBM bersubsidi yang menjadi salah satu faktor terbesar. Pengangguran merupakan masalah bagi semua negara. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi akan mengganggu stabilitas negara juga, sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Nah, masalah pengangguran ini selalu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan di setiap negara, karena jumlah penduduk yang bertambah semakin banyak dalam setiap tahunnya. Inilah yang dapat menyebabkan peningkatan dalam jumlah orang mencari kerja dan pertambahan tenaga kerja. Nah, berikut ini adalah grafik untuk tingkat pengangguran di Indonesia selama 5 tahun berjalan dari 2011 hingga 2015. Nah, cukup menjelaskan bahwa pengangguran yang masih di atas angka 5% jika dikalkulasikan dengan ratusan juta penduduk di Indonesia telah mengalami pengangguran. Nah, dapat dilihat juga tingkat pengangguran pada 5 tahun tersebut mengalami penurunan, namun hanya pada tahun 2015 pengangguran mengalami peningkatan juga. Inflasi dapat kita artikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa yang terus-menerus selama waktu tertentu. Nah, dalam arti lain, kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan cost push inflation. Nah, untuk cost push inflation sendiri disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, sedangkan demand pull inflation dapat disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran produksi agregat. Berdasarkan teori inflasi konvensional, inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang dan jasa, maka didefinisikan sebagai deflasi. Nah, inflasi ini diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dan tingkat harga secara umum. Para ekonom cenderung lebih senang menggunakan implicit Gross Domestic Product Deflator atau GDP deflator untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. Nah, GDP deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang tersebut yang betul-betul dibeli. Nah, selanjutnya ada teori inflasi Islamiyah. Menurut Al-Makrizi, peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Nah, sejak masa dahulu hingga sekarang, inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Ia mengklarifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Nah, selanjutnya ada teori inflasi alamiah. Nah, inflasi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Nah, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen hingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan.
Nah, ketika ini terjadi, kelangkaan otomatis harga-harga melambung tinggi. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Inflasi alamiah dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan, yaitu yang pertama akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana nilai ekspor naik sedangkan nilai impor turun, sehingga net ekspor nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Nah, yang kedua akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadi paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Nah, selanjutnya ada teori karena kesalahan manusia. Nah, selain faktor alam, Al-Maghrizi juga menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Nah, beliau telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Nah, ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang yang fulus. Nah, selanjutnya ada hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%. Dengan adanya inflasi, maka kenaikan tingkat inflasi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan perekonomian. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, maka inflasi yang tinggi sangat memberikan dampak yang sangat buruk. Nah, kalau kita memandang tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10%, maka inflasi ringan ini dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang membuat semangat para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya dengan membuka lapangan kerja baru. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja tetapi belum mulai kerja. Nah, pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang, tapi juga negara maju. Nah, untuk cara menghitung tingkat pengangguran, perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Nah, untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagikan dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Nah, di sini ada hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nah, penurunan pengangguran memperlihatkan ketidakmerataan. Ini yang mengakibatkan konsekuensi distribusional. Pengangguran berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, untuk ketersediaan lapangan pekerjaan, hubungannya dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan. Tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto untuk lingkup nasional dan PDRB untuk lingkup wilayah. Nah, secara internal, 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada technological progress atau terjadinya kemajuan teknologi. Yang keempat ada sumber daya institusi atau sistem kelembagaan. Nah, selanjutnya berdasarkan jurnal penelitian di atas, dapat kita simpulkan yang pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, ketika inflasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Perubahan kecil yang bisa mempengaruhi kondisi di sekitarnya bisa menyebabkan perkembangan menjadi perubahan yang besar bagi inflasi. Nah, selain itu, terdapat pula pengaruh yang positif dan yang signifikan antara pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, tingkat pengangguran tidak mengalami penurunan yang berarti. Nah, disinilah kita harus membangun lingkungan baru dengan membuat masyarakat lebih mandiri, dengan membuat sebuah peluang yang baru untuk para pencari kerja. Itulah ringkasan jurnal terkait pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.